Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah. Ada satu yang seringkali tidak kita sadari, apa yang menjadi fungsi yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Pakaian pada hakikatnya adalah segala sesuatu yang melekat yang digunakan oleh tubuh manusia. Bisa celana, bisa baju, bisa topi, bisa jam, dan aksesoris yang ada yang digunakan oleh kita. Oleh karenanya, Al-Quran pun menggunakan bahasa ketika menyebutkan suami dan istri itu hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Jadi istri itu adalah pakaian bagi suami dan suami juga pakaian bagi istri. Nah, bisa saja karena antara suami istri itu melekat hubungannya sehingga diibaratkan sebagai pakaian. Tentu kalau kita bicara pakaian, dalam Al-Quran ada banyak penggunaan kata yang menuju kepada arti pakaian. Ya. Di antara adalah libas, sarobil, ya. Dan tentu kalau kita bicara pakaian, di situ sebenarnya ada fungsi yang mesti kita ketahui. Ya. Pertama, fungsi pakaian itu adalah untuk memberikan identitas. Siapa yang menggunakan pakaian, pakaian apa yang digunakan, orang bisa mengenal seseorang, pekerjaannya, kapasitasnya, identitasnya dari pakaian yang digunakan. Makanya pakaian yang digunakan itu bisa mencerminkan orangnya, menginformasikan siapa yang memakainya. Nah, itu fungsi dari pakaian. Menjadi TNI, pakaiannya ada sendiri. Menjadi seorang polisi, punya pakaian sendiri. Menjadi murid, mana yang SD, SMP, SMA, ada pakaian sendiri. Sehingga orang bisa mengetahui, oh dia seorang TNI Angkatan Laut, oh dia TNI Angkatan Darat, oh dia polisi Republik Indonesia, oh dia pegawai negeri, oh dia santri, oh dia ustadz, dan lain sebagainya. Dari mana? Dari pakaian. Nah, itu pakaian lahiriah. Lalu memberikan rasa aman. Bahwa fungsi yang kedua dari pakaian itu adalah memberikan rasa aman. Tentu dengan berpakaian kita terlindung dari panas, terlindung dari dinginnya angin malam, dan terlindung dari bahaya-bahaya yang itu bisa mengenai tubuh kita secara fisik ya ketika tidak menggunakan pakaian. Nah, kalaupun menggunakan pakaian ada ancaman, misal jatuh, bisa luka, ada percikan air masih basah, tapi tidak langsung mengenai tubuh. Minimal dia menjadi filter awal, bisa menghalangi dari yang bisa mudarat terhadap tubuh kita, memberikan rasa aman. Yang ketiga, fungsi pakaian adalah menutup. Maka dengan berpakaian, aurat kita tertutupi, cacat kita tertutupi, ya. Sehingga apa yang kita miliki, ada hal-hal yang tersembunyi. Dengan berpakaian harusnya kita merasa terlindungi. Begitulah kenapa aurat itu sesuatu yang mesti ditutupi. Ketika dia terlihat oleh orang lain, kita akan merasa malu. Nah, itu aurat. Nah, ini fungsi pakaian secara lahiriah. Tetapi ada pakaian yang itu juga seringkali mesti kita ingatkan lagi agar kita berproses untuk mendapatkannya, menggunakannya. Ramadan ini ibarat kita memintal benang, lalu kita jadikan kain, lalu kita menjadi pakaian atau baju. Nah, kalau kemudian tadi baju yang kita gunakan itu menjadi identitas, melindungi, memberikan rasa aman, dan bisa menutupi kekurangan kita, maka pakaian yang bersifat rohani, yang itu juga mesti kita miliki, mesti kita kondisikan dalam diri, itu disebut dengan pakaian takwa. Walibasut takwa dzalika khair, dan pakaian takwa itu lebih baik. Saudaraku, nah Ramadan ini kan bagian dari cara Allah menginginkan kita menjadi orang bertakwa. Nah, 1 bulan ini kita diibaratkan sedang menjahit pakaian, menjahit baju. Baju apa? Baju takwa. Biar apa? Nanti setelah sempurna 30 hari baju setelah kita jahit menjadi baju takwa, itu yang kita gunakan selepas bulan Ramadan.
Nah, dengan baju itu dan pakaian itu terlihat identitas kita. Mana kita ketika bulan Ramadan, seperti apa kita ketika bulan Ramadan. Apakah tetap sholat berjamaahnya, apakah tetap menghindari perkataan dustanya, apakah tetap meninggalkan perbuatan sia-sia, apakah tetap rajin bersedekah, seterusnya. Sehingga ketika kita di luar Ramadan menggunakan pakaian takwa itu identitas kita, maka akan berpengaruh. Ya, orang bisa, oh dia itu wajar, oh dia itu memang begitu, dia orang baik, dia orang soleh. Dia kelihatan minimal dari pandangan manusia, pandangan orang sekitarnya, dia orangnya yang baik. Karena perilakunya, tutur katanya, perbuatannya, amaliannya, ibadahnya. Nah, itu pakaian takwa. Maka kita sekarang sedang menjahit pakaian, menjahit baju yang nanti akan kita gunakan, yaitu baju takwa. Nah, tentu amalia yang kita lakukan di Ramadan ini, diibaratkan kita juga sedang menjahit baju tadi, ini yang kemudian nanti akan kita gunakan. Implikasinya adalah setelah Ramadan yang akan meninggalkan kita tetap dalam ketaatan. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang bertakwa itu nanti dia akan merasa aman karena takwanya itu telah melindungi dirinya. Ya, dia merasa ketika ada masalah, dia yakin Allah pasti punya cerita. Meski dikasih ujian, dia yakin pasti ada kebaikan. Meski ada kesulitan, dia yakin pasti ada kelapangan. Kenapa? Karena orang bertakwa, dia ingat janji Allah Azza wa Jalla. Misalkan fa'inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan ada ujian, tidak ada musibah, tidak ada kesulitan, melainkan di situ sesuai dengan kemampuan kita. Berarti orang bertakwa meskipun hidupnya ini dengan kondisi silih berganti, ada masalah yang tidak berhenti, dia tetap yakin Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah akan ada jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, bahkan rezekinya pun akan diberikan oleh Allah dari jalan yang tak pernah diduga-duga. Nah, takwa itu yang akan nanti kemudian menjadikan kita merasa aman, terlindungi, bahwa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Lagi-lagi ketika pakaian takwa itu digunakan, dikenakan di luar Ramadan, kita juga akan merasa aman, tetap merasa yakin bahwa setiap segala sesuatu akan ada yang terbaik di sisi Allah. Meskipun ada skenario terhadap keburukan terhadap kita untuk melakukan kejahatan, tetap ada Allah. Karena orang yang bertakwa pun akan yakin betapa segala sesuatu meskipun diupayakan, direkayasakan untuk menjatuhkan kita, kalau Allah tidak menetapkan, Allah tidak menggariskan, maka tidak akan sampai apa yang jadi ketentuan. Pun sebaliknya, seberapapun kita berusaha, sekuat apapun kita melakukan upaya, kalau Allah nggak menentukan itu rezeki kita, maka tidak akan kita dapatkan juga. Dan orang bertakwa yang berproses menjadi orang bertakwa dan dia menggunakan pakaian takwa akan sadar betul, yakin betul betapa itu adalah ketentuan, sehingga dia tidak berat menjalani kehidupan, dia akan tersenyum tetap dalam ujian, dan dia akan berbaik sangka dengan segala ketentuan. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang menggunakan pakaian takwa itu pakaian lahiriah, pakaian rohani tadi, maka dia akan merasa malu. Ya. Takwa itu akan menutup dia. Dia tidak mau ketika dia punya aib terbuka. Dia malu pada Allah Subhanahu wa taala, dikasih nikmat tapi kok nggak sholat, ya. Ketika dikasih harta tapi nggak bersedekah, dikasih rezeki berlimpah tapi malas berzakat harta misalnya. Karena takwa itu akan menuntun, malulah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini aurat, ini aib, ini dosa kalau tidak dilakukan. Dia tidak mau berbuat salah apalagi terang-terangan. Dia tidak mau berbuat maksiat apalagi bangga-banggaan. Padahal dalam satu hadis Nabi, ma zaharatil fahishatu illa ubtilu bitawa'in. Dalam hadis Anas Sa'id sebutkan, tidaklah satu kaum yang melakukan dosa secara terang-terangan dan Allah akan memberikan wabah. Nah, orang-orang yang menggunakan pakaian takwa tentu dia akan malu. Ya, malu kalau berbuat dosa, berbuat maksiat, tidak bertakwa, tidak puasa, tidak sholat lima dan sebagainya. Nah, kenapa? Itu ketika pakaian takwa itu digunakan. Makanya inilah Ramadan yang Allah berikan kesempatan kepada kita menyisakan berapa hari ke depan. Tentunya ini bagian dari kita diibaratkan sedang menyulam benang, lalu kita menjadikan dia sebagai kain terjahit menjadi pakaian yang akan kita gunakan. Sehingga
ketika Ramadan nanti tidak lagi membersamai dan kita tidak lagi menyelesaikan bulan yang suci, tetap kita dalam amalia-amalia, ketaatan-ketaatan, kebaikan-kebaikan. Itulah sejatinya mengapa Allah terus kemudian meminta kita melaksanakan apa yang menjadi perintah. Nah, pakaian itu ketika digunakan bisa saja nanti ada lecet, bisa saja nanti ada lubang, robek, dan lain sebagainya. Maka di Ramadan berikutnya kembali kita akan menjahit itu, kembali kita akan menyulam lagi, kembali kita akan membuat lagi pakaian itu, dan pakaian itu kita gunakan sepanjang kehidupan kita. Dengan begitu mudah-mudahan hidup kita lebih terarah, hidup kita akan datang bahagia, hidup kita akan menjadi berkah. Karena Allah berfirman, wa tazawwadu, berbekallah, fa inna khairaz zadi at-taqwa, karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Nah, pakaian terbaik digunakan takwa, dan modal kita untuk Allah juga takwa. Mudah-mudahan puasa ini betul-betul bisa menjadi wasilah asbab kita untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa sesuai apa yang tujuan puasa diwajibkan kepada kita orang yang beriman Allah Subhanahu wa taala. Astagfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.